Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dua menara jembatan Ampera yang menghubungkan hulu dan hilir menyimpan sejarah panjang. Sebanyak 310 peserta bersaing dalam seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-12 tingkat Kabupaten Banyuasin. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Rabu 5 Februari 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Dua menara jembatan Ampera yang menghubungkan hulu dan hilir menyimpan sejarah panjang. Dua menara jembatan Ampera akan dibuka sebagai destinasi wisata baru sebagai ikon kota Palembang yang menghubungkan hulu dan hilir. Jembatan ini menyimpan sejarah panjang. Sejarawan Win Raden Patak Palembang Kemas Ari Panji menjelaskan bahwa jembatan Ampera dibangun pada tahun 1962 dari hasil pampasan Perang Jepang dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November tahun 1965. Jembatan ini tidak hanya memiliki nilai historis tetapi juga menjadi saksi perkembangan kota Palembang. Meski telah mengalami beberapa perbaikan, struktur jembatan Ampera masih kokoh hingga kini. Pemerintah Kota Palembang pun berencana menjadikan dua menara jembatan sebagai daya tarik wisata baru. Namun rencana ini menuai berbagai tanggapan, terutama dari tim ahli cagar budaya Kota Palembang. Ampera ini kan dibangun atas dulu itu semacam pampasan perang. Kemudian ini diminta untuk masyarakat Sumatera Selatan, terkhusus Kota Palembang yang memang pada saat itu di tahun 60-an itu kita membutuhkan sebuah jembatan. Nah, jembatan ini kan menghubungkan antara wilayah seberang hilir dan wilayah seberang hulu yang memang kalau nak nyebrang kan susah waktu itu. Nah, dengan disetujuinya dibangunnya Ampera di Palembang kan Palembang menjadi kota yang terbantukan salah satunya pada waktu itu. Sementara itu, budayawan Sumatera Selatan Febri Alintani menekankan pentingnya kajian budaya sebelum membuka menara sebagai tempat wisata. Menurut Febri Alintani, pada prinsipnya mendukung perkembangan destinasi wisata, tetapi aspek budaya dan historis jembatan Ampera harus diperhatikan. Ini kita dengar mau naik ke menara atas. Naik menara atas itu sekira hal baru, bagus juga sebenarnya, ya. Tapi saya dengar itu belum ada kajian secara cagar budaya. Nah, saya kira mesti dikaji lagi lah ya. Jembatan ini merupakan objek yang diduga sebagai cagar budaya sehingga kajian mendalam perlu dilakukan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Meski distribusi gas LPG 3 kg di Kota Palembang berjalan lancar tanpa hambatan, masyarakat tetap berharap kemudahan akses melalui pengecer. Hal ini disambut baik dengan kebijakan baru Kementerian ESDM yang mengizinkan pengecer beroperasi kembali sebagai subpangkalan. Menurut Askar, admin salah satu agen LPG di Palembang, distribusi gas sejauh ini tidak mengalami kendala sejauh ini. Pengambilan dari agen lancar, masyarakat bisa membeli dengan mudah di pangkalan. Kadang-kadang ada minta tambahan, ya kita tidak bisa lagi tuh memenuhi. Ya sebenarnya kalau untuk persyaratan pangkalan baru ya ngaju ke agen, selagi alokasi kita ada ya nggak masalah. Sementara sih tidak ada alokasinya, terbatas. Namun warga merasa lebih praktis jika bisa membeli di pengecer. Menanggapi kebutuhan ini, Kementerian ESDM kini memperbolehkan pengecer menjual LPG 3 kg dengan sebutan baru yaitu subpangkalan untuk memastikan distribusi lebih merata hingga ke tingkat rumah tangga. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang.
Sebanyak 310 peserta bersaing dalam seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-12 tingkat Kabupaten Banyuasin. Panitia ingatkan peserta untuk menjaga kesehatan. Seleksi tilawatil Quran dan hadis STQH ke-12 Kabupaten Banyuasin telah resmi dibuka pada 4 Februari 2025. Ajang ini diikuti oleh 310 peserta dari 21 kecamatan dan akan berlangsung hingga 7 Februari 2025. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Banyuasin, Sahsadiman Ralibi menegaskan bahwa STQH ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta serta menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan qori dan hafiz unggulan yang bisa membawa nama Banyuasin ke tingkat provinsi hingga nasional. Dari total 300 peserta, sebanyak 60 peserta terbaik akan dipilih untuk mewakili Banyuasin dalam seleksi tingkat provinsi. Oleh karena itu, panitia mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga kesehatan agar dapat mengikuti lomba dalam kondisi prima. Yang dilaksanakan mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025. Mudah-mudahan dari kegiatan ini, baik Dewan Hakim maupun Panitra bekerja dengan jujur dan seadil-adilnya, karena yang ditampilkan ini peserta dari seluruh Kabupaten Banyuasin 21 kecamatan dan jumlahnya sebanyak 310 orang yang akan diambil, sebanyak 60 orang akan dikirim ke tingkat provinsi. Pesan kepada peserta tentunya jaga kesehatan. Kesehatan itu adalah modal yang paling utama dalam melaksanakan lomba atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan STQ tingkat Kabupaten Banyuasin. Pembukaan STQH ke-12 ini menjadi momentum penting bagi Banyuasin dalam mencetak generasi Qurani yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Ajang ini sekaligus menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah di kalangan masyarakat Banyuasin. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delwawi, undur diri dan sampai jumpa.